وحاج حج واعتمر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita berkumpul bersama memuliakan orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperingati haul daripada Kiai Haji Muhammad Zarkasi. Yang saya hormati para habaib, yang mana saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati keluarga besar daripada keluarga Kiai Haji Muhammad Zarkasi, yaitu dari Kiai Haji Hasan, Kiai Haji Agus, dan Kiai Haji Ing, dan keluarga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat perkumpulan kita di malam hari ini memuliakan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun diwariskan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Di dalam rantaian kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah ma'asyiral hadirin, yaitu hendaklah kita mendekati rantai yang mana rantai tersebut menyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyambung dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dekatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kuat ikatan kepada Allah, paling kuat ikatan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama pada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita adakan haul di malam hari ini, yaitu kita mendekatkan diri kita kepada mereka untuk supaya diri kita juga dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling kuat ikatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus mendekatkan diri kita kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tidak ada bedanya. Apabila sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada bedanya masih hidup ataupun sudah meninggal. Sama kedudukannya, sama pahalanya pun sama, dan juga bisa membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kecintaan kita kepada mereka, yaitu membawa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kebencian kita kepada orang-orang yang membenci mereka, itu juga membawa daripada keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling kuat, ma'asyiral hadirin,
yaitu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min uraqil awsaq, min awsaqil uraq, yaitu cinta, al-hubbu fillah karena Allah Subhanahu wa taala, wal bughdhu fillah dan juga benci yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu paling kuatnya, ya, min awsaqil uraqil iman, yaitu paling kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau melihat iman kita kuat atau tidak bagaimana, yaitu kita harus mempunyai cinta karena Allah, benci karena Allah. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada para kekasih-kekasih Allah? Karena siapa? Karena mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan maksiat. Kita pun menjauhinya karena apa? Karena itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kita rasakan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama mengatakan miskin, ya, miskin, ya, ahli dunia man la yadzuq, barang siapa yang tidak merasakan lezat ma fiha, apa yang ada di dalam dunia, yaitu merasakan lezatnya apa yang ada di dunia ini, apa? Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu paling kuatnya tali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, barang siapa yang selalu mendekatkan diri mereka kepada orang alim, maka mau tidak mau, ya, rahmat Allah pun akan turun kepada mereka. Barang siapa yang mendekatkan diri mereka pada orang yang mana orang tersebut, ya, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau dia juga akan dicap orang yang tidak baik, ya. Jadi mau tidak mau, bagaimana Allah perintahkan kita untuk supaya kita duduk bersama orang-orang yang baik. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, yang baik. Ya, maknanya luas, shadiq yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk dekat kepada mereka, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, ya. Jadi kalau kita mau memilah-milih bagaimana mencari mereka, kita lihat apabila kita memandang wajah mereka yang masih hidup, terutama orang-orangnya, ya, memandang wajah mereka, mendengarkan ucapan mereka, mengajak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, kita harus dekati mereka, ya. Bawa diri kita untuk duduk bersama mereka, bawa diri kita untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh mereka. Jadi kita tidak bisa merasa diri kita hebat, tidak bisa merasa diri kita lebih unggul kalau kita tidak duduk dengan orang-orang yang soleh, tidak duduk dengan orang-orang yang
orang yang baik. Kenapa ini perintah Allah, kalian ya harus duduk dengan orang-orang yang soleh. Dari situ kita akan melihat akhlak mereka bagaimana, tutur kata mereka bagaimana, adat istiadat mereka bagaimana, cara mengerjakan wajibnya bagaimana, cara mengerjakan sunnah-sunnahnya bagaimana. Jadi tidak bisa kita dengan buku saja, tidak bisa kita dengan kaset saja, tidak bisa kita dengan alat-alat elektronik, media cetak ataupun media-media yang lainnya. Tidak bisa, kecuali kita harus duduk bersama mereka, melihat gerak-gerik mereka, belajar bersama mereka, ya. Nanti kita pun akan mewarisi apa yang ada pada mereka. Begitulah para ulama, begitulah para sholihin. Mereka mendapatkan, dia dapatkan dari gurunya, gurunya mendapatkan dari gurunya, gurunya pun mendapatkan dari gurunya, sampailah kepada titik tasbih yang paling ujung, ya, yang paling besar, yaitu ibaratnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita mengetahui sholat Rasulullah bagaimana kecuali kita melihat, ya, orang yang melihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat, ya, cara-cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya begitu juga kita melihat orang yang melihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah akan memberikan rahasia-rahasia. Di situ Allah akan berikan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka hambarlah ibadah kita, hambarlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah Allah akan bukakan untuk kita. Di dalam keyakinan kita Allah akan bukakan, di dalam keimanan kita Allah akan bukakan. Karena disitulah titik intinya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ma'asyiral hadirin, kenapa banyak sekali di akhir zaman ini perpecahan, perselisihan antara ulama, antara asatid, antara ustadz dan ustazah. Banyak sekali perselisihan dikarenakan mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka mengikuti egonya yang dipentingkan pribadinya, ataupun mereka mengikuti ajaran-ajaran bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah orang-orang yang suka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu terjadilah perselisihan antara kita. Hilanglah, dicabutlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelezatan iman kita. Karena kita saling sikut satu sama lainnya. Yang ini mau begini, ini punya saya. Yang ini mau begini, ini adalah lahan saya. Yang ini mau jadi ustadz, nanti saya tidak jadi ustadz. Kenapa? Mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan takut, jangan takut kita direndahkan. Kalau kita merasa diri kita rendah di hadapan semua makhluk, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa sombong, Allah akan angkat derajat kita. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Allah yang akan mengangkat derajat. Barang siapa orang yang tawadhu, rendah hati. Tapi barang siapa orang yang sombong,
mentarafa'a wada'ahu Allah. Allah akan letakkan sebawah-bawahnya, serendah-rendahnya Allah akan letakkan. Maka dari itu hilanglah bagi orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya, mengutamakan egonya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengutamakan hawa nafsunya, tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengutamakan dirinya, bukanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu man kunna fiha wajada halawatul iman. 3 hal yang mana orang yang mendapatkan 3 hal tersebut akan merasakan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayyakunallah war rasul ahabba ilaih mimma siwahuma. Hendaklah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai dari anaknya, dari keluarganya. Dia lebih mencintai Allah dan lebih mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain-lainnya. Di situ dia akan mendapatkan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat dirinya, jangan melihat jabatannya, yang dilihat siapa? Kalau ini diridhoi oleh Allah, kalau ini adalah ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan lepaskan semua jabatannya. Dia akan lepaskan semua pangkatnya karena kecintaannya kepada Allah, karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayyuhibbul mar la yuhibbu illa lillah, yaitu mencintai seseorang tidak mencintai cuma karena apa? Karena Allah. Cintanya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, tidak. Jadi cintanya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak nantinya di yaumil kiamah, di akhirat, ya, para anbiya, para nabi-nabi, mereka kaget melihat kedudukan magom yang sangat tinggi, yang sangat hebat, sampai mereka para anbiya bertanya, ini kedudukan siapa ini yang sangat hebat sekali? Ya, maka malaikat tersebut mengatakan, ini kedudukan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena apa? Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, akan tetapi cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu ayyukraha ya'uda ilal kufri kama yukraha ay yugzafa ilan nar. Dia tidak menginginkan untuk kembali di dalam kekufuran, untuk kembali di dalam perbuatan-perbuatan jahiliyahnya, sebagaimana dia tidak mau, dia tidak senang kalau dirinya dilempar ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut, ya, yang mana dahulunya pernah bermaksiat, yang mana dahulunya pernah pacaran sana sini, jalan bukan mahramnya, bermaksiat sana sini, sekarang sudah suka hadir majelis taklim, suka hadir majelis ilmu, takut terus minta ampun kepada Allah kalau kesalahan, takut kepada Allah, ya, takut kembali lagi di dalam perbuatan jahiliyahnya, takut kembali di dalam sifat-sifat yang tidak baiknya, sebagaimana dia takut kalau dirinya akan dilempar ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah merasakan 3 hal tersebut, kita akan merasakan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tempat,
bukan karena jabatan, bukan karena harta, akan tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan selalu merasakan senang hidup kita. Kita akan selalu merasakan hari raya apabila kita menjadi orang yang muhibbin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muhibbin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhibbin lillah kulli yawm lahu id. Orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan setiap harinya merasakan lebaran. Bukan hanya lebaran Idul Fitri, bukan hanya lebaran Idul Adha, akan tetapi kalau dia cinta kepada Allah, dia tidak akan susah hidupnya. Dia akan merasakan lebaran terus setiap harinya. Kenapa? Karena selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak meninggalkannya, yang selalu dia rasakan di dalam jiwanya. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi, yang selalu memandangnya, yang selalu bersamanya, yang selalu menyaksikannya. Tidak ada rasa takut hidupnya di dunia ini apabila ada dalam hatinya, yaitu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita susun barisan kita untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita sebagaimana tuntunan-tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ada di antara kita permusuhan satu sama lainnya. Berapa banyak ada yang begini, ada yang begitu. Yang penting di dalam keimanan kita, yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberi kekuatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekufuran, tidak ada kemusyrikan apabila kalau di dalam hati kita tersebut semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu dengan baca tahlilnya, yang satu dengan mencium kuburannya, yang satu dengan mengangkat tangannya dengan berdoa di atas kuburan. Kalau dia yakin semua yang memberi adalah Allah, hilang sudah, musnah kesirikan tersebut. Kenapa? Karena mainannya bukan zahir, mainannya adalah batin. Sebagaimana diriwayatkan dalam cerita, bahwasanya diceritakan ada satu para habaib dari Hadramut membawa Al-Quran, tulisan tangan, mau diserahkan kepada raja, tersebut. Akhirnya dia melaksanakan ibadah haji. Setelah beres melaksanakan ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seorang habaib ini mencium daripada yang di pinggir-pinggiran, yaitu mencium daripada tempat makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibilang syirik. Tidak boleh ini melakukan ini. Akhirnya seorang habaib ini diam saja. Dia tidak membantah apa yang diomongkan. Setelah itu bertemulah kepada raja untuk menyerahkan Al-Quran yang tulisan tangan tersebut. Sewaktu diserahkan kepada raja, raja pun melihat daripada Al-Quran tersebut tulisan tangan, kagum, dicium oleh raja Al-Quran. Al-Quran dicium oleh raja tersebut. Tanya oleh seorang habib tersebut, kenapa raja mencium Al-Quran? Bukankah itu syirik mencium Al-Quran? Akhirnya raja itu membela dirinya, aku bukan mencium kertasnya, aku mencium apa? Kalamullah. Ini adalah firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang habib itu mengatakan, begitu juga aku bukan mencium nisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan nisan batu yang aku cium, akan tetapi
yang menempel kepada batu tanah tersebut, yaitu jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinilah kalau orang yang main batinnya, di dalam kehusyuannya, tidak memandang daripada zahirnya dunia, akan tetapi yang dia pandang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita selalu mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mencintai bersama karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat kita mengadakan haul daripada seorang yang dekat kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun insyaAllah mendapatkan keberkahan dari haul tersebut. Amin amin Allahumma amin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.